warahmatullahi wabarakatuh. Peran mamalia pada sistem ekologi di kawasan Tahura, Lebak, Banten. Pada tahun 1978, Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten memiliki dua jenis kawasan hutan. Pertama, Taman Wisata Alam Carita dengan luas 95 hektar dan kawasan hutan produksi seluas 1.445 hektar, Hasan 2011. Taman Wisata Alam adalah kawasan konservasi dengan keunikan flora, fauna, dan keindahan alam. Sedangkan hutan produksi adalah kawasan yang ditunjukkan untuk memproduksi hasil hutan, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Hutan produksi ini meliputi terbatas, di mana hanya penebangan selektif yang diperbolehkan, dan hutan produksi tetap yang dapat dimanfaatkan secara lebih intensif. Kaban 2019. Pada 2012, status kawasan ini diubah menjadi Taman Hutan Raya Banten atau yang kita kenal sebagai Tahura dengan luas 1.450 hektar. Tahura ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan tujuan melindungi keanekaragaman hayati termasuk flora dan fauna, serta berfungsi sebagai pusat koleksi tanaman dan satwa. Hasan 2011. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang tadi adalah untuk mengetahui satu, peran mamalia pada ekologi Tahura. Yang kedua, jenis apa saja mamalia yang ditemukan di Tahura. Tiga, apa jenis tumbuhan yang menjadi pakan mamalia di Tahura. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis dan peran mamalia pada ekologi di Tahura dan mengetahui jenis tumbuhan yang menjadi pakan mamalia di Tahura. Mamalia merupakan kelas vertebrata atau bertulang belakang yang memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Mamalia berasal dari bahasa Latin yaitu mamae yang berarti susu. Berdasarkan ukurannya, mamalia dibagi menjadi dua, yaitu mamalia kecil dan mamalia besar. Menurut Biological Program, yang dimaksud dengan mamalia kecil adalah jenis mamalia yang memiliki berat badan dewasa yang kurang dari 5 kg, sedangkan selebihnya termasuk ke dalam kelompok mamalia besar. Setiap jenis mamalia memiliki daerah penyebaran tertentu berdasarkan geografis dan ekologis. Penyebaran jenis mamalia berdasarkan faktor ekologi dapat diketahui melalui komposisi vegetasi suatu tipe habitat. Mamalia merupakan salah satu komponen biotik. Selain memiliki dampak positif, mamalia juga mempunyai dampak negatif bagi para petani, perkebunan, dan perusahaan. Sebagai contoh perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman, beberapa mamalia sering dianggap sebagai hama karena dapat menimbulkan kerugian seperti merusak lahan pertanian dan bibit tanaman. Di samping memiliki dampak negatif, mamalia juga memiliki dampak positif seperti menyebarkan biji dan membantu penyerbukan bunga. Itu kerangka berpikir. Yang pertama itu peran mamalia terhadap sistem ekologi di Tahura Banten. Nah, selanjutnya kami mengidentifikasi jenis apa saja yang ada, jenis mamalia apa saja yang ada di Tahura Banten. Dari hasil identifikasi jenis mamalia yang ada di Tahura Banten, kita mendapatkan dua hasil. Yang pertama itu peran mamalia dan tumbuhan yang menjadi pakan bagi mamalia di Tahura. Yang kedua, potensi pemanfaatan fases mamalia dalam pemecahan biji tumbuhan di Tahura Banten. Nah, dari hasil dua poin tersebut menyimpulkan bahwa penelitian ini dapat mengetahui jenis dan peran mamalia serta tumbuhan apa saja yang menjadi pakan mamalia di Tahura. Nah, itu hipotesis. Nah, di sini peran mamalia terhadap sistem ekologi di kawasan Tahura Banten memiliki hipotesis utama dan hipotesis sekunder.
Hipotesis utama yaitu kawasan Tahura Banten memiliki keanekaragaman mamalia dan tumbuhan yang dapat dilihat dari jumlah spesies yang ditemukan di variasi habitatnya. Sedangkan hipotesis sekunder, peran mamalia di Tahura Banten memiliki potensi pemanfaatan sebagai pemecahan biji tumbuhan di kawasan tersebut. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama itu tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Nah, penelitian ini bertempat di Tahura atau Taman Hutan Raya Banten. Dan untuk waktunya, penelitian ini memerlukan kurang lebih selama 2 minggu. Selanjutnya, desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, prosedur penelitian melakukan survei di Tahura Banten untuk mengidentifikasi mamalia dan tumbuhan. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Jenis data pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik analisis data, yaitu perjumpaan tidak langsung. Dapat diketahui melalui tanda-tanda yang ditinggalkan berupa sarang, feses, tapak, kubangan, dan bekas sakaran serta tanda-tanda lain keberadaan mamalia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.